You gave me the letter. Halo, ketemu lagi di seri santai. Sekarang barengan sama Ulwan. Halo, Pasti banyak yang tidak kenal Ulwan. betul saya Karena juga, saya juga baru kenal sekarang. saya juga tidak kenal diri saya sendiri. Kita sebenarnya dulu sempat Apa? bersinggungan karena waktu itu Bapak mau bikin spesial. Bersinggungan. Ini maksudnya di Twitter waktu itu belum kenal amat. Apa? Masalah apa? The only one. Waktu terus? itu. Terus di Surabaya kebetulan ada one on one. Namanya saya sama yang acaranya ini Comedy Sunday. Terus? Terus ya itu ada one-one-nya dikirain Ridwan Remin. Kata siapa? Kirain teman-teman di sana. Oh. Ternyata Ulwan. Enggak bersinggungan sama guanya? Ya itu one-nya. Iya Dikirain lah. guest star-nya itu Ridwan. Oh, tapi sama Ternyata- guanya enggak masalah? Enggak. Oh. Saya Ulwan. Enggak, gue kira gue kadang suka lupa punya masalah sama orang gitu. Terlalu banyak. Iya. Masalah yang mana nih gitu. Gue kan suka lupa aja gitu. Jadi Ulwan ini adalah salah seorang penulis buku pecahkan. Kan ada dua kan penulisnya ya. Iya betul. Ulwan sama Panji Pragiwaksono. Ceritain dikit dong, buku pecahkan ini apa? Buku Pecahkan adalah buku untuk belajar stand up comedy. Mm-mm. Jadi itu tutorialnya tidak hanya teori seperti buku stand up comedy yang kita semua mungkin tahu ya kan. Yang dulu. Yang mana? Yang dulu ada. Yang mana? Iya yang itu. Yang suci. Yang suci. Sekarang ada lagi pembaruannya oleh Bapak Panji dan juga saya. Itu nggak hanya teori tapi juga ada prakteknya, ada ilustrasinya, gambarnya, jadi jauh lebih menarik dan lebih seru buat dikerjain. Iya. Gua kan ngambil skripsi tentang stand up comedy ya. Siapa yang diteliti waktu itu? Jadi gue tuh neliti komunitas sebenarnya awalnya. Jadi gimana caranya komunitas stand up Indo Bogor ini membentuk stand up komedian dalam pelatihan-pelatihan yang ada di dalam komunitas. Tapi akhirnya melebar kan namanya revisi dosen pembimbing yang iya. tidak tahu juga dia tentang apa yang pengen gue bahas gitu. Cuman dia kan diarahkan akhirnya garis besarnya untuk menjadi seorang stand up komedian profesional syaratnya apa aja sih? Apakah di pelatihan komunitas ini memenuhi standar untuk bisa mencapai syarat-syarat tersebut gitu. Nah itu gue mencari buku-buku referensi tentang stand up comedy untuk Indonesia memang agak susah. Kan adanya cuman Kitab Suci Ramon Papana, Step by Step Greg Dean yang ditranslate sama Koernes. sama Merdeka dalam Bercandanya Panji juga kan ada komedi-komedinya. Sama satu lagi namanya Panji juga tapi bukan Panji Pragiwaksono, ada tuh. Panji Ular. Nggak tahu, milenium kali. Oke, Panji juga. Panji apa gitu namanya. Tapi nggak pakai D, jadi Panji doang. Oke. Panji apa? Dia ngebahas tentang stand up comedy juga. Jadi sangat terbatas dan gua kan bikin skripsi tahun 2019. Ah masa? Iya. Baru kemarin lulus 2019 lulus. Dan pengetahuan gua tentang stand up kan udah lumayan banyak gitu. Sementara yang gua dapat di buku itu kayak treatmentnya udah jauh banget. Kayak ini mah beneran awal-awal gua stand up nih mah gitu. Perlu Sementara diupdate ya? fakta di lapangannya saat ini sudah tidak seperti ini gitu. Kayak teori-teori stand up yang ada di buku itu banyak yang udah nggak relevan juga sama metode penulisan saat ini kalau menurut gua gitu. Untuk versi yang lebih, maksudnya selevel Bapak dan kawan-kawan ya. Maksudnya kalau yang mungkin untuk pemula banget yang Iya, bahkan untuk pemula pun udah kelewatan juga. iya, menurut gua kan cara nulis materi, cara menjadi stand up comedian, kayaknya cara-cara yang ada di buku yang terdahulu itu nggak update aja sama zaman gitu. Nah, di Pecahkan ini menurut gua banyak sekali teori-teori yang kekinian gitu, yang bisa diterapkan sama orang-orang yang mungkin baru pengen belajarnya sekarang untuk jadi stand up. Jadi dulu Bapak Ridwan Remin belajar Kitab Suci, Iya, sekarang sudah level segini. Pecahkan muncul ketika Bapak level segini. iya. Berarti orang yang belajar dari Pecahkan langsung level segini sama Bapak. Mirip. Bisa. Bisa. Cuman ya gue juga ngelihat Pecahkan banyak yang udah tahu gitu. Mungkin karena guenya udah Profesional. ya udah pengalamannya udah duluan gitu dibanding teorinya. Kadang si teori ini untuk mengingatkan atau untuk memetakan ilmunya kan. Iya tuh.
oh ini tuh namanya ini ya gitu, oh teknik ini tuh caranya kayak gini ya benernya ya gitu. Tapi kan secara prakteknya udah bisa sebenarnya. Bahkan tanpa tahu teorinya biasanya. Tanpa tahu teori, karena kan kita mempelajari pola kan. Oh Iya. kalau gini ketemu gini lucu nih gitu. Atau kalau situasinya gini enaknya digini ini gitu. Ternyata itu ada teorinya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar stand up sekarang bisa beli buku pecahkan. Mantap. Ada contoh-contoh dari Bapak Remin juga di situ jokesnya? Ada satu doang. Satu. Ya, gue nyari-nyari kata gue mana lagi nih. Ternyata materi gue tidak banyak diingat ya. Gantian sama komik lain, Pak. Mm-mm. Nanti kalau Bapak semua contohnya Panji, Ulwan, Ridwan Remin nanti yang nulis. Iya betul. Jadi banyak sampel-sampel juga komika-komikanya yang kekinian juga jokesnya gitu Iya. dari. Diambil dari spesial yang baru-baru juga. Iya, bukan jokes lama yang kita baca udah nggak lucu, tapi yang ada di buku pecahkan ini jokesnya dibaca masih lucu, gitu, karena masih update lah. Nah, jadi karena Ulwan ini kan kalau gue dengar-dengar dari Bapak Panji Pragiwaksono kan katanya apa ya, referensi tentang komedinya nih banyak lah gitu. Maksudnya secara data, secara keilmuan tuh ilmunya banyak lah gitu. Sementara gua tuh sama sekali nggak tahu gitu, banyak nggak taunya. Dan salah satu yang pengen gua tanyain tuh yang rame banget sekarang dibahas sama orang-orang juga, apa sih dark joke? Coba gua pengen tahu. Pengen tahu gua dark joke apaan sih gitu. Kalau cuma nyebutin contoh, berarti kemungkinan diserang minim ya berarti ya? Minim, Kan saya tenang, cuma tanggung nyebutin. jawab gua. Oke, siap. Gua kan tinggal angkat tangan. Iya itu kalau secara dari buku-buku yang pernah saya baca, jadi sebenarnya teori atau pengertian tentang dark joke sendiri itu luas sebenarnya. Kalau saya memahaminya sebagai ya cara gampangnya aja. Jadi kalau humor yang umum itu yang bisa kita lempar sehari-hari ketika suasana cerah, terang, dark joke itu hal-hal yang tabu yang nggak mungkin kita lempar saat ngobrol sama orang lain sehari-hari gitu Pak. Oh, itu definisi dark joke secara umum berarti. Secara umum, secara gampang. Berarti intinya yang tabu lah jokesnya Tabu. ya, yang Betul. tidak enak kalau kita bercandain ke orang yang nggak kita kenal amat gitu ya. Betul. Oh, gitu. Tapi secara spesifikasi apa ya? Pembahasan. Ada nggak sih kriteria khusus kalau kalau ngebahas ini dark nih gitu. Tapi kalau ngebahas yang ini masih so-so nih gitu. Kalau kemunculan pop culture-nya ya, dark jokes itu munculnya gara-gara populernya itu sebenarnya zaman dulu udah ada, zaman sebelum ada teknologi dan lain sebagainya. Tapi mulai populer tuh ketika ada televisi. Jadi orang-orang itu yang pertama tragedi-tragedi di seluruh dunia itu kan kita tahu tuh secara seketika. Iya. Akhirnya kita punya referensi untuk bahas tragedi-tragedi tersebut. Entah itu dibahas di forum ilmiah, dibahas di obrolan sehari-hari sampai jadi jokes. Nah yang kalau saya baca di buku itu populernya itu gara-gara ini pesawat Challenger itu meledak. Nah itu akhirnya membuat orang-orang itu mau membercandakan tragedi, kematian, hal-hal yang serem lah gitu yang nggak sehari-hari. Iya, karena kan kalau dari kutipannya Panji Pragiwaksono kalau nggak salah kan stand up comedy itu materinya berasal dari lingkungan sekitar juga kan, dari isu-isu sosial, jadi memotret kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita saat itu, termasuk berita-berita duka yang ada di televisi kan kita lihat ya, akhirnya Betul. itu menjadi pembahasan. Jadi munculnya dari situ. Munculnya gedenya gara-gara televisi. Gara-gara ngebahas kok tragedi malah dijadiin bercandaan sih gitu ya. Iya, gitu. Itu jadi dark joke ya. Orang-orang punya keberanian akhirnya untuk ngebahas itu secara komedi. Kalau lu tahu nggak komik atau materi dark joke yang menurut lu paling aduh gitu. Nggak ketolong. Tapi lucu gitu, tapi aduh kok disebut sih gitu. Ada nggak siapa gitu? Kalau nggak tahu materinya siapa aja gitu. Atau tema besarnya aja. Siapa ya? Kalau di Malang tuh sering Pak yang model-model begitu Pak. Oh, di orang-orang. Malang? Jadi bercandain Tuhan, agama. Terus ada kayak Dani gitu. Teman-teman tuh biasa ngebercandain Dani kalau ML gimana gitu. Hmm. Kan Dani aneh. Aditya ya. Dani Aditya.
kan dia difabel tapi udah punya istri, udah punya anak. Nah itu dibahas tuh sama anak-anak, gimana tuh asal mulanya dia bisa punya anak. Nah itu kan sebenarnya ya oke, aktivitasnya aktivitas normal, tapi ketika yang melakukan Dani perspektifnya adalah orang yang difabel, jadinya kan kayak ya gitulah. Kayak Tapi itu menurut lu yang paling ini? enggak sih, Apa kan gue nanya yang paling aduh. saya tuh gitu. terbiasa dengerin gitu Pak sebenarnya. Ya kalau ngeledekin Dani apalagi kan kenal temen mah menurut gue jatuhnya nggak terlalu yang gimana gitu, ya udah ngecengin aja. Apa ya? Ya kalau teman-teman bahas orang meninggal sih ini masih agak ya gitu. Orang tua gitu, Orang saudara. tua, saudara, kayak gitu masih ya agak sayang sedikit tapi menikmati pada dasarnya. Oh, lu seneng orang meninggal ya? Katanya untuk mengurangi populasi. Kalau ini kalau ngebecandain bencana gitu. Bercandain bencana, ya boleh sih. Kayak kemarin di Twitter saya menikmati sebenarnya tweet-tweet yang diserang netizen itu, Yang mana? yang kayak mbak-mbak pesawat SA Heeh. itu kecelakaan karena pesawat pilotnya sering ghosting. Nah, kayak model-model begitu. Oh, iya. Kayak gitu sebenarnya secara komedik ya saya menikmati aja, cuma ya tolonglah gitu. Sebenarnya itu sih bukan dark joke ya, lebih ke bad joke. Gak lucu tuh mah joke. Ya, jadi banyak kan sekarang tuh orang-orang yang kalau nyenggolnya agak dalam dikit, wah dark nih materinya nih gitu. Ini banget nih, gelap nih gitu. Aduh, ini nggak ada lampu apa gitu. PLN Komen di YouTube kan nggak gitu ada. ya. Sebenarnya kan kalau gua ngelihat materi-materi yang dibilang orang dark, menurut gua juga mungkin itu namanya dark ya, tapi menurut gua tidak sekelam itu gitu. Kadang mungkin yang dibahas difabel atau bencana, tapi kadang secara jokesnya juga tipis gitu. Jadi nggak gimana lah gitu. Kalau kayak nonton spesialnya Jeselnik atau Itu gua nggak suka. Jimmy Carr. Kenapa emang? Anthony Jeselnik kan, nggak tahu ya, kayak absurd aja sih gitu, kayak masa sih dia setega itu sih gitu, jatuhnya jadi kayak Bapak nggak percaya malah. iya, malah jadi kayak lu ngada-ngada lu gitu, karena terlalu ini brutal gitu. Berarti Kayak sebenarnya psikopat ngomong kan jatuhnya kan. Iya, kayak masa sih gitu. tapi Bapak itu sadar kalau itu cuma jokes tapi kayak gitu. Iya, jadi kasar jatuhnya sih. Oh, karena Gue lebih suka Daniel Sloss. Oke. Daniel Sloss tuh masih smooth materinya gitu. Kan dia bilang sendiri ya, maksudnya salah satu apa ya yang joknya Daniel Sloss tuh yang dia bilang, jadi orang kayak gue tuh susah gitu, karena untuk berbuat baik tuh di otak gue tuh ada perdebatan gitu. Otak gue tuh jahat gitu. Kalau lu menilai mulut gue jahat, berarti lu nggak kenal gue gitu. Karena kalau lu kenal gue tuh gue jahat gitu. Jadi yang dia lempar ke permukaan itu tuh setelah disaring berkali-kali sama dia, tapi meskipun kerasa jahatnya, tapi akhirnya smooth gitu, nggak to the point. Iya, nggak langsung misalnya setupnya, attitude-nya dari awal sudah misalnya pro hal-hal yang buruk, di punchline juga pro hal-hal yang buruk. Itu kan kalau modelnya Jeselnik kan begitu. Iya. Tidak ada perubahan attitude, jadi kayak biasanya di awal tuh udah jahat, di akhir juga punchline-nya juga jahat gitu. Iya, kan. jadi gue sih apa ya, nilai-nilai jokes tuh bukan dari target kelucuannya sebenarnya, tapi tetap dari sudut pandangnya sih. Sudut pandangnya lu beneran jahat apa enggak gitu. Tapi kalau bedain beneran jahat apa enggak di atas panggung atau enggak, tapi Bapak sadar kan beberapa komik itu emang personanya di atas panggung rese gitu atau tidak bermoral misalnya, tapi sebenarnya di bawah panggung ya baik-baik aja. Cupu Nyun ya. sewu gitu ya, Di bawah cupu. panggung cupu ya. Di depan FJW mic aja gitu. ya. Iya sih. Ya gitu ya, balik lagi maksudnya. Kalau gue kan menilai dari yang dia tampilkan ya, bukan dari perilakunya sehari-hari gitu. Jadi gue ngeliat nih orang kok materinya misalnya kasar banget, to the point banget gitu. Sementara gue ngambil contohnya kayak gue seneng Daniel Sloss tuh sebenarnya tuh jahat-jahat loh punchline-nya dia gitu. Cuman entah kenapa dari setup menuju punchline-nya tidak apa ya, tidak ada itikat dia mau nyerang itu. Kayak ngomongnya kan adanya kan yang
difabel juga kan meninggal kan. Iya. Terus bokapnya tuh tiap makan malam, setiap sebulan sekali, setiap sebelum ke pemakaman tuh selalu ngagetin dia dan keluarganya untuk besok kita ke pemakaman ya gitu, lagi makan jadi enek, jadi nggak nafsu gitu. Terus si Daniel Sloss menanggapi itu dengan, ya awalnya sih gua juga sedih adik gua meninggal, setiap bulan gua ke pemakaman gitu, tapi lama-lama tuh rutinitas itu jadi tidak serem lagi, gua anggap kayak berkebun aja gitu. Jadi cuman motong-motong rumput, nyiram-nyiram bunga gitu doang. Jalan pakai air got gitu. Iya, jadi sebenarnya kan jahat gitu menganggap ya adiknya yang udah mati jadi tidak sakral lagi gitu. Tapi kan tidak ada itikat jahat di situ. Tujuannya adalah untuk membiasakan. Gue udah biasa aja itu, loh, ya, gitu. Hal yang serem itu ya di rumah. Iya, gue seneng yang gitu-gitu daripada yang to the point gitu, ngomongin agama, ngomongin Aborsi. Tuhan Iya, gitu kayak. itu Jason nih tuh nganterin temennya aborsi. Iya. Serem. Nah kalau menurut lu dark joke tuh ada teorinya nggak sih? Teorinya secara format sih sebenarnya sama kayak nulis jokes biasa ya kan, setup punchline. Cuma mungkin itu tadi yang Bapak Remin sudah sampaikan kepada netizen, objeknya terlalu jelas mungkin, targetnya. Jadi kalau misalnya biasanya itu tema kita tuh ngelihat jokes itu pada dasarnya itu udah salah sih sebenarnya. Jokes itu pada dasarnya kan hal-hal yang salah kan sudah. Misalnya salah secara linguistik tuh plesetan, terus salah secara moral, salah secara berpikir logis kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah salah. Cuma kalau dark itu saya rasa itu kayak udah kerasa objeknya itu udah keluar. Oh dia nyerang ini nih, oh dia mau ngancurin ini nih. Gitu. Sementara mungkin beberapa jokes itu sebenarnya dark temanya, tapi dia bisa ngebungkusnya bener kayak Bapak tadi rapi gitu. Jadi kayak nggak kerasa jahat-jahat banget gitu. Iya, kayak lu bikin kado tapi dalamnya mayat gitu. Gede dong gitu. Iya, tapi kan palanya doang. Ya gitu. Allah. Tapi kan kadonya cantik tapi dalamnya mayat. Daripada lu bawa mayat doang kan. Dalamnya kado. Iya, nggak gitu dong jokesnya. Iya, berarti ini ya sebenarnya kalau mau bawain dark joke sebenarnya kita bisa main aman, main cantik. Gimana tuh? Itu tadi, seperti kita mengasih orang jenazah, tapi kita bungkus dengan rapi. Iya, gua tuh sebenarnya juga banyak materi-materi yang agak personal gitu. Saking personalnya tuh sampai gua aja mikir 2 kali, bahkan berkali-kali untuk ngejadiin ini materi gitu. Meskipun itu bukan kategori dark jokes gitu. Menurut gue bikin dark jokes itu tidak menjadi spesial kalau menurut gue ya. Saya ngebecandain Tuhan, ngebecandain difabel itu tidak spesial. Yang jauh lebih spesial adalah ketika lu berani beneran ngeluarin keresahan lu gitu. Yang memang lu tidak berani menyampaikan itu kalau bukan di panggung. Nah itu. Kayak misalnya gue punya beberapa jokes misalnya tentang pernikahan, dimana gue tuh nggak bakal mau curhat sama orang tentang masalah pernikahan gue gitu. Maksudnya, karena tidak dibayar. Bukan karena tidak bayar, karena kan curhat dibayar Pak. Ya katanya. buat apa gitu gue mengumbar permasalahan, terus orang tahu jadi tahu masalah gue, gitu, ngasih solusi juga enggak gitu. Terus gue juga pengen ngebahas ini jadi materi stand up, punya rasa tidak enak sama istri guanya, sama keluarga gua gitu, sama orang-orang yang mungkin kenal gua gitu. Tapi apa ya, jadi tantangan tersendiri, gue bisa nggak sih bikin materi yang kayak gini dibanding ngebahas agama mah susah ngebahas itu. Betul Pak. Sebenarnya kalau dark joke aja sebenarnya itu kalau di Malang ya, waktu itu kami itu sempat saking seringnya bikin dark joke itu, kayaknya gampang deh bikin joke tentang agama gitu. Karena kan kalau misalnya hal-hal yang abstrak atau tidak masuk akal, kan gampang tuh dilucuin sebenarnya. Nah itu kadang sempat itu sampai ada di titik, ya udahlah kita balik normal gitu. Tantangannya ngemas sesuatu mungkin yang agak kasar pembahasannya jadi lebih bagus, lebih cantik buat dibawain. Waktu itu sempat tuh anak-anak karena udah keseringan kayak begitu, akhirnya dibungkus, dan itu susah ternyata. Beberapa komik nggak kuat gitu, akhirnya tetap kasar mainnya. Ada yang berhasil. Sebenarnya yang bikin atau
yang membuat dark jokes atau pembahasan-pembahasan tabu itu gampang karena targetnya udah what if sih sebenarnya. Jadi lu ngebahas Tuhan, kita kan sama-sama tidak tahu juga wujudnya seperti apa, sifatnya seperti apa tuh, cuma tahu dari katanya kan, tidak pernah ketemu juga, jadi kita bisa menebak-nebak aja sih. Dimanusiakan pasti lebih lucu. Iya, gitu kayak kan. dia maha besar, sebesar apa kan kita nggak tahu gitu. Iya, jadi Setuju. karena kayak ngebahas setan, ngebahas Iya. pocong, kita cuman tahu dari orang aja. Pocong tuh dibungkus, jalannya lompat-lompat. Makanya kan kalau ketemu portal dia nggak bisa lucu gitu. Itu kan what if-nya kita gitu. Sebenarnya kan dia ya nembus aja lah, ngapain. Ngapain dipikir ya? Iya. Lompat lah kayang. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau buat gua bikin dark joke itu nggak susah. Yang susah itu bikin yang memang keresahannya personal sih. Oke. Menarik sih, Pak. Iya. Perspektifnya. Kalau menurut lu tips untuk komik-komik yang pengen bikin dark joke, kan kalau di Malang udah sering ya sampai gumoh bikin dark joke. Sarannya nih buat komik-komik yang lagi pengen nulis stand up tapi nulisnya dark. Mungkin berpikir orientasi ke depannya. Apakah diserang netizen atau hidup dari stand up? Ya kan begitu aja. Kalau misalnya kepinginnya adalah mendapat fame, tiba-tiba followers meledak, retweet jutaan, silakan digunakan tuh platform-platform media sosial untuk bikin yang jelas, yang orang-orang tuh gampang sebel ngelihatnya. Sensasional. Sensasional. Ya. Provokatif ya. Provokatif. Nah itu aja. Tapi kalau orientasinya adalah menjadi misalnya selevel atau melebihi level Ridwan Remin, nah untuk menjadi komik yang dark di atas panggung aja. Jadi kayak persona sehari-harinya sebenarnya orangnya baik, ramah, tapi darknya ada di atas panggung. Ya silakan memilih jalan yang agak susah ini. Kayak telepon Max setiap hari, nulis, rewrite berkali-kali seperti yang Bapak cerita. Jadi ya tipsnya adalah sesuaikan target kita, ya kan. Bapak kan menyesuaikan hidup sebagai komik juga punya target kan. Iya. Tapi kalau jadi gua susah sih. Karena gua tuh punya minimal harus punya 3 set materi. Apaan? Set TV, set OKR. corporate, sama set show. Show tuh termasuk pasti palsun atau diundang di komunitas apa, ulang tahun gitu segala macam. Spesial juga, dan itu tuh 3 materi yang beda-beda tantangannya. Lu ngomong kasar di TV kan nggak bisa gitu, harus bener-bener yang clean, nggak ada merek, nggak ada sumpah serapan, nyebut nama orang juga kudu bener konteksnya gitu. Sementara kalau di gigs atau corporate lebih slow sebenarnya, ngomong merek, ngomongin orang, ngomong kasar tipis-tipis juga bisa gitu. Tapi kan tetap harus pembahasan yang umum. Karena kalau terlalu personal, penontonnya tidak peduli gitu. Lu ngomongin apaan sih, ngomongin lu mulu gitu. Kemarin saya jalan-jalan ke sini, lu komika jalan-jalan lu. Materinya setupnya jalan-jalan. Pacar saya itu ngeselin, Iya, jadi nggak relate. Sementara kalau show memang harus personal gitu. Personal, berani, dan emang yang nggak ada di mana-mana ya, supaya emang materinya. Iya, jadi orang tuh yang datang karena pengen nonton kita terpuaskan gitu, bukan cuma dapat lucunya tapi dapat kenal, oh dia tuh gini ya. Gitu. Setuju. Jadi dark joke. Saya sebenarnya sikapnya pro aja Pak. Sebenarnya kalau jokes apapun saya juga menikmati sebenarnya. Kalau Bapak kan kalau dark tapi jelek nggak suka. Nggak suka Pak. Kalau saya suka-suka aja sebenarnya. Karena melihat kalau komik bawain joke jelek, itu kan kita juga suka, terhibur gitu kan. Enggak sih gua. Oh saya lebih jahat ternyata. Iya. Gua kalau nonton komik jelek mending gak usah gua tonton sih. Kalau memang, kecuali kalau nontonnya di TV ya itu. Saya nonton live gitu yang memang harus ditonton ya pura-pura menikmati aja. Kalau nontonnya show mah ya gue tinggal aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen dark jokes, mulainya dari mana sih kalau pengen latihan dark jokes gitu? Mulai latihan dark joke. Membiasakan hal-hal yang ya Pak. Ada kucing ya? Tolong ya kucing ya, kita tidak ngata-ngatain. Kita bukan Panji. Jangan ganggu dong. Iya sih di belakang ada dia, tapi ya bukan di sini dong. Membiasakan melihat tragedi dari sisi komedik. Kayak beberapa orang tuh kan kayak ngelihat kecelakaan gitu kan, ya udah gitu, menganggap itu terlalu
tabu untuk dipikirkan, bahkan diobrolin, bahkan dipikirkan gitu kan. Jadi kayak mending memori-memori gitu dihapus gitu kalau sama. Waduh, ada gitu Pak. Ada aksi panggung gitu kemarin. Membiasakan itu aja pertama. Jadi ketika kita dalam tanda petik tidak punya empati, walaupun sebenarnya kita berempati juga sih ketika memikirkan itu gitu. Ya itu akhirnya mulai muncul rasa tega untuk ngomong. Nah mungkin selanjutnya, step selanjutnya adalah yaitu kita belajar rewrite berkali-kali, membuat ini itu bisa diterima oleh lebih banyak orang, tidak hanya orang yang menikmati tipe-tipe jokes seperti ini. Jadi ada step lebih lanjut daripada kita sekedar menyampaikan hal-hal serem lah. Iya. Kalau dari gua ya, Gimana, Pak? tips untuk bikin dark jokes ini sih tujuan awal bikin materi itu lu mau menghibur orang atau lu mau menghibur diri sendiri sih. Waduh. Oke, beberapa komik mungkin suka ngomong sesuatu karena wah ini hiburan saya. Kan ada komik gitu kan istilahnya. Komik karena komik terhibur sama dia. Itu terkadang bawain materi untuk menyenangkan diri sendiri. Iya, jadi tujuannya tuh mau ngehibur orang atau ngehibur diri sendiri. Gua pun banyak bikin materi yang tujuannya ngehibur diri gua sendiri gitu, tapi untungnya gua memang tidak tertarik bikin yang seperti itu. Gua senangnya bikin materi untuk diri gua sendiri adalah materi yang formulanya belum pernah gua bikin sebelumnya gitu kayak. Komik yang suka tantangan. Iya, jadi dari penulisan, wih ini akhirnya gue bisa punya beat kayak gini nih gitu, ini mau buat gue nih gitu. Udah penonton gak usah denger juga nggak apa-apa. Gue ada materi yang cuman gue bawain pas show doang, nggak pernah gue bawain di mana-mana. Introduction kemarin. Iya, khusus buat penonton yang sedikit ini gitu. Udah orang lain gak usah denger. Iya. Sayang materinya. Secara etos kerja sebagai komik sebenarnya Ridwan Remen ini panutan sih sebenarnya. Mungkin orang-orang cuma ngelihat bapak komik yang apa istilahnya sering digibahin gitu kan, tapi sebenarnya secara etos kerja ternyata mantap. Enggak, gue sekarang kan tanggal berapa nih? 21 ya? 21. 21. Gue dari dari awal Januari sampai sekarang belum bikin materi sama sekali. Habis introduction nggak bikin. Habis introduction masih ada job-job. Tapi pokoknya dari tahun baru nih udah 21 hari gue belum bikin joke sama sekali. Sangat tidak produktif gue sebenarnya. Karena nggak tahu kenapa lagi tidak ada kejadian apa-apa yang pengen gue bahas. Padahal kan banyak hal-hal ini Pak yang terjadi 20 hari ini. Apa? Di banjir. Oh, ya maksudnya buat gue tuh ngebahas sesuatu bukan karena trennya gitu, tapi karena gue pengen ngebahas itu. Soalnya dari dulu emang nggak pernah bikin jokes karena tren. Karena kejadian atau... Iya, karena umurnya nggak lama. Betul, setuju. Materi gue tuh umurnya banyak yang lama-lama sampai sekarang. Bisa dipakai terus. Karena gue tidak pernah membahas yang tren gitu, pengen ngebahas yang pengen gue omongin aja. Salah satu materi yang umurnya paling lama yang korek hilang. Iya. Itu gue bikinnya tahun 2013. Korporat masih juga Pak? Enggak pernah dibawa. Jok-jok kita mah udah, jok yang di YouTube udah sebenarnya kalau di korporat juga jarang dibawa, tetap yang baru. Minimal tahun ini bikinnya gitu. Iya. Keren juga nih. Ya, jadi apalagi nih dark jokes nih? Gua enggak. Udah. Gua beres. Udah semua. Iya, lewat aja. Kan lagi syuting ini. Oh, syuting ya? Iya, bagus. Merayap dong, Bagus. Merayap. Iya, bagus. Gimana nih jadi terakhir? Ini udah berapa menit sih? 29 menit, luar biasa. Apa ya? Apa pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Ada lewat-lewat sih. Dark jokes. Apanya ya itu tadi? Bawa ininya gimana, bikinnya gimana gitu. Iya, kesimpulannya aja lah tentang aja dark jokes. Kalau saya kesimpulannya sebenarnya adalah orang yang menikmati, jelek maupun bagus, secara moral. Yang penting struktur jokesnya bagus aja gitu, rapi. Soalnya saya juga penikmat jokes Twitter yang singkat-singkat gitu. Jadi posisinya sebenarnya saya ya menikmati. Cuma saya nggak pernah ngebully, ketawanya dalam hati aja gitu.
Kalau misalnya teman-teman adalah orang yang kebetulan menikmati konten-konten kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk melarang. Iya. Cuma kalau mau membuat, ya itu tadi, perhatikan orientasi Anda, kehidupan Anda 5 tahun dari sekarang gitu. Iya. Tapi dark jokes tuh emang panggungnya dikit sih. Betul. Sebenarnya dari dulu tuh banyak komik yang bikin materi nge-blue, nge-dark gitu. Sebenarnya yang sarkas, yang politik gitu. Lucu tapi lu mau manggung di mana gitu kan. Ya, nggak punya ini ya, proyeksi panggung untuk. Apalagi dulu kalau mau nge-blue bebas kan harus nunggu Blue Night. Iya. Jadi kalau sun-sun biasa penontonnya masih ada ibu-ibu, masih ada bapak-bapak gitu. Mbak berhijab. Iya, jadi lu udah mau tampil di mana nih gitu. Mendingan dibikin balance aja kalau gua. Jadi tidak apa-apa bikin dark tapi bikin juga yang clean. Bukan cuman untuk investasi lu tampil di panggung-panggung berbayar, tapi untuk ngelatih juga. Jangan-jangan lu cuma bisa bikin dark gitu. Nah itu. Karena tadi kita sepakat kan, itu kan sebenarnya lebih gampang kan daripada bikin Iya. yang. Coba bikin yang tidak dark lucu bisa nggak Nah, gitu? itu dia. Nah, iya. Bahas ojol coba bisa lucu nggak bahas ojol? Bahas pacaran gitu bisa lucu nggak? Iya. Bahas ini pohon kenari. Iya. Kadang lebih susah untuk clean sebenarnya. Tapi lucu. Betul. Setuju. Iya. Jadi intinya buat teman-teman yang mau dark di buku pecahkan ada nggak? Diajarin nggak? Enggak, karena itu benar-benar dasar. Kami ingin komik-komik baru tidak aneh-aneh dulu. Karena kita sudah punya banyak masalah dengan komik-komik lama. Iya. Jadi supaya stand up tetap ada, tidak diancam ormas dan lain-lain. Yang aman-aman dulu aja. Iya, kalau baru jangan bikin jok-jok gelap lah. Ntar gelapnya sampai masa depan. Tidak punya masa depan. Biasa-biasa aja gitu. Kalau di buku pecahkan kan dari jok pertama sampai Job pertama. pertama. Gua udah baca sampai tengah sih. Karena kan gua tidak butuh job ya. Jadi kayak job pertama gua nggak usah dibaca deh ini. Tapi nanti katanya mau bikin lagi. Bikin dari Pecahkan volume 2. dari mana sampai mana tuh? Job pertama sampai tur pertama. Wah. Tapi Pak juga sudah tur ya. Udah di kecil-kecil tapi nggak tur yang beneran tur. Nah, itu dia. Oh, dari job pertama sampai tur pertama. Tur Ini pertama. bocoran untuk pecahkan volume 2. Pecahkan volume 2. Luar biasa sekali. Volume 3 nih dari tur sampai pensiun. Tur sampai di ini persekusi ormas. Iya. Sampai tanda tangan permintaan maaf ya. Tentang Dari tur materai. ya. Oh iya boleh. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung rokok gua. Maaf. Bisa langsung order buku pecahkan di Pecahkan.com pecahkan.com atau di e-commerce ada ya? ada di Shopee, Bukalapak dan Tokped. Iya, jangan lupa juga follow Instagramnya pecahkan.id. Comika.pecahkan. comika.pecahkan @comika.pecahkan. Twitter nggak ada ya? Twitter nggak ada. Twitter nggak ada. Ulwan juga boleh di follow di @ulwanfahri. comika.pecahkan. Beda dan nggak kelihatan saya di situ. Bapak Kan ada sama di Bella. followingnya ada pasti Oh, kan. iya. Ya udah. Makasih Ulwan. Terima kasih Atas Bapak Reni. waktunya. Sampai ketemu lagi. Makasih juga yang udah nonton. Dadah. You gave me the letter